Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandupa, jumpa lagi dengan Aliza Putri Kenaya di podcast Mandupa TV. Ceritamu dimulai di sini. Nah, jadi Sobat, kali ini kita kedatangan bintang tamu dengan segudang prestasi, mengantongi banyak sekali piala. Bintang tamu kita berasal dari cabang ekstrakurikuler Bimanda atau Barisan Inti Mandua Palembang. Penasaran siapa orangnya? Langsung aja kita sapa. Halo. Hai, Bisa dong perkenalan dulu buat teman-teman yang lagi nonton. perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ramadan, asal kelas dari kelas 11 6. Jadi Hafiz nih sebagai perwakilan dari Bimanda ya untuk ikutan podcast nih sama Lija. Nah, kalau boleh tahu nih Pis, juara apa aja sih yang udah diraih sama Bimanda nih, yang terkini nih, yang lagi panas-panasnya? Kalau dari September tahun lalu, alhamdulillah kami Bimanda pecah rekor, alhamdulillah mendapatkan juara umum di SMA 8. Terus kelang dari 2 minggu habis SMA 8 itu, kami juga mengikuti lomba di Kodim 0418, itu tepatnya di Kodim Skojo. Alhamdulillah itu mendapatkan juara 1 LTBB Putra, juara 1 Poker maupun juara 1 LTBB Campuran. Kelang dari Kodim itu ada lomba lagi nih, kelang 2 minggu, lomba di SMA 15. Alhamdulillah di situ juga kami dapatkan juara umum. Kelang seminggu lagi dari 15, kami lomba SMA 13. SMA 13 ini sayangnya kami nggak dapat juara umum karena sistem penilaian itu berbeda. Tapi kami tetap optimis, semangat karena kelang 2 hari dari SMA 13 kami itu lomba lagi di SMA 14 dan alhamdulillah kemarin di SMA 14 mendapatkan juara umum lagi. Berarti emang pecah telurnya tuh dari pas lomba di SMA Negeri 8. Ya betul. Kalau boleh tahu nih, persiapan apa aja sih yang disiapin sama Bimanda selama mengikuti perlombaan? Atau kan pastinya setelah cukup vakum tuh ya dari beberapa lomba-lomba, akhirnya bisa mencetuskan lagi bahwasanya Bimanda lah sang juaranya. Ada nggak persiapan khusus nih, spesial dari Bimanda untuk mengikuti lomba-lomba yang udah terlaksana sebelumnya? Kalau untuk persiapan itu udah kami persiapkan dari jauh-jauh hari seperti SMA 8 kemarin. Itu kami persiapan itu mulai dari H-2 minggu lomba. Itu kami latihannya difokuskan sama ditekankan lagi. Nah, kalau buat yang terbaru nih kan di SMA Negeri 14 ya, itu kan juga juara umum. Nah, kalau selama kalian latihan nih khusus di SMA Negeri 14, ada nggak kendala-kendala yang terjadi atau yang menimpa? Mungkin kalian ada miscommunication, dan gimana sih cara Bimanda untuk mengatasi kendala-kendala yang menimpa pada saat latihan maupun selama proses perlombaan berlangsung gitu, Bis? Kalau untuk SMA 14 itu mungkin kendala waktu ya. Karena sebelum dari SMA 14 ini karena kan ada lomba di SMA 13. Nah, lomba di SMA 13 itu kisaran dari tanggal 30 sampai 31 Oktober. Nah, itu kami sebelumnya itu persiapan lomba di SMA 13 dulu dan regunya berbeda. Jadi habis lomba dari SMA 13 kelang 2 hari lagi nih. Waktu tinggal 2 hari lagi kami lomba di SMA 14 itu kisaran tanggal 3 tanggal 4. Berarti tuh total waktu kalian latihan nih, berapa lama tuh? Mungkin kisaran 1 minggu lebih lah. Menurut Hafiz itu udah cukup atau Hafiz masih merasa, oh harusnya kemarin kita latihannya lebih lama lagi nih? Kalau dari Hafiz sih cukup sih karena kan dari sebelum-sebelumnya juga lah berlatih dari lomba di SMA 15, SMA 13 jadi merasa cukup lah. Tips and trik dari Hafiz nih buat penonton gimana sih biar bisa menangin berbagai macam lomba gitu. Pastinya kan Hafiz kan juga sibuk sama sekolah, pasti ada tugas-tugas. Gimana sih bisa ngebagi waktu biar menang, biar bisa lu lancar nih selama perjalanan lombanya? Eh, Kebetulan kami di Bimanda ini diajarkan untuk memanage waktu. Yalah, waktu untuk latihan sama waktu untuk sekolah maupun waktu untuk rumah itu dibagi semua. Eh, Kalau untuk waktu latihan itu kami fokuskan untuk latihan, kami fokus untuk latihan. Dan kalau untuk waktu sekolah, kami fokuskan untuk sekolah. Jadi kami bisa ngatur waktu untuk dimanapun berada. Jadi emang udah diajarin sama Bibanda gimana sih caranya manage waktu. Jadi juga bisa profesional gitu Ya, ya dan ya. tidak terledor atas tanggung jawab yang udah diberatkan gitu kepada para anggota Bimanda. Nah, untuk
selama kalian ngikutin lomba di, kita ambil SMA 14 saja ya yang terbaru ya, di Akapelas itu, ada berapa peserta sih, dan menurut Hafiz ada nggak lawan yang paling sulit gitu dari sekolah mana gitu? Untuk yang baru ini di SMA 14 atau event Acapelas, mungkin kisaran pesertanya itu 20 lebih lah, 20 lebih sekolah. Mungkin saingan berat dari kemarin itu mungkin seperti SMA 8, SMA 18 itu kemarin. Itu 20 tuh emang udah biasanya atau pernah lebih banyak lagi nih saingan-saingannya? Pernah lebih banyak lagi. Berapa tuh paling banyak, pas di mana? Paling banyak pas lomba di SMA Negeri 8 kemarin. Itu total pesertanya lebih dari 30 sekolah lebih. Oh, berarti emang keren banget loh teman-teman. Bimanda ini benar-benar menunjukkan jiwa-jiwa singanya nih. Sang Raja Hutan tuh benar-benar bangkit di Bimanda ini. Terus juga kan banyak banget kan pasti menang-menang lomba segala macam. Pernah nggak ngerasa misal nih gagal atau mungkin nggak dapat juara umum kan? Kalau pas Kibra nih juara umum kan yang tersohornya gitu. Pernah nggak kalau lagi nggak dapat juara umum terus ngerasa ngedown gitu? Gimana sih cara Hafiz atau mungkin Bimanda untuk mengatasi biar oh ayo kita bangkit lagi gitu? Kalau untuk masalah ngedown atau tidak juara umum, ya kami dari Bimanda juga diajarkan jangan pernah putus asa, selalu untuk optimis semangat, karena ada next lomba di nextnya lagi yang bisa kita kejar. Contoh seperti SMA 13 kemarin itu kami kan nggak dapat juara umum karena sistem penilaian itu beda. Tapi kami memanfaatkan waktu 2 hari itu untuk ngejar untuk persiapan lomba di SMA 14 dan alhamdulillah kami juara umum lagi di SMA 14 itu. Alhamdulillah. Nah itu kan Hafiz tadi kan mention bahwasannya sistem penilaiannya beda. Emang biasanya sistem penilaian atau perlombaan tuh gimana sih yang biasanya sering dinilai atau mekanismenya gitu? Kalau untuk SMA 13 kemarin itu sistem penilaian itu beda dari SMA-SMA lain. Contoh biasanya kan kalau untuk mendapatkan juara umum tuh biasanya dinilai dari sistem poinnya sama piala-piala jumlah pialanya. Kalau SMA 13 tuh yang 13 kemarin itu beda. Contoh seperti lomba SMA 13 itu ada lomba LTBB sama LKBB. Nah, itu contoh saja Mandua. Mandua ngirim 2 tim LTBB sama 2 tim LKBB, tim A dan tim B. Nah, sistem itu tuh dinilai dari tim A LTBB itu harus besar nilainya, sama tim A LKBB juga harus besar. Jadi dia tuh dinilai dari tim A, tim A, tim B, tim B. Kalau kami kemarin itu tim A LTBB kami besar, tapi tim A LKBB kami itu kecil, jadi nggak dapat juara umum. Berarti harus rata gitu ya, Iya. antara besar kecilnya nilai. Mm-mm. Nah, itu kan tadi Hafiz juga bilang macam-macam lomba. Sebenarnya Aliza di sini kurang paham ya, itu tuh ada lomba apa aja. Mungkin juga teman-teman yang lagi nonton nggak tahu nih apa aja sih lomba-lombanya, bisa dijelasin mungkin kayak LTBB tadi lomba apa, terus LKBB atau mungkin ada lomba-lomba lain gitu bisa dijelasin ke teman-teman yang lagi nonton. Kita ambil contoh aja di SMA 13. SMA 13 itu kemarin mengadakan lomba LTBB, LKBB, dan LPUD. Nah, untuk lomba LTBB itu ialah lomba teknik baris berbaris. Itu berisikan 7 orang dan 1 orang itu komandan peleton. Dan yang kedua itu lomba LKBB atau lomba kreasi baris berbaris. Itu sama halnya seperti LTBB, namun LKBB ini jumlah orangnya lebih banyak. Seperti dalam satu pasukan tuh bisa 13 orang atau 15 orang lebih. Kami kemarin di SMA 13 itu berisikan 13 orang dan 1 komandan peleton. Dan LKBB itu juga ada tambahan variasi formasinya, itu yang membuat wah lah di lomba itu. Dan satu lagi ada lomba LPUD atau lomba pembacaan Undang-Undang Dasar. Nah, lomba LPUD itu ialah lomba perseorang atau individu. Jadi itu tuh nilai individual lah. Kalau yang nilai individual tuh masuk nggak itu ke yang juara umum tadi, Fis? Tergantung di sekolahnya. Kalau kayak di SMA 14 kemarin itu dinilai masukkan dalam sistem juara umum. Tapi kalau di SMA 13 kemarin tuh nggak masuk karena yang diambil tuh dari nilai cuma diambil dari nilai LTBB sama LKBB. Jadi gitu tuh teman-teman, buat yang belum tahu tadi lombanya ada apa aja. Sekarang kan kita udah tahu nih, walaupun mungkin masih sedikit asing nih buat kita ngedengernya, atau mungkin kita belum pernah ngeliat gitu ya. Kayak Aliza sendiri kan, Aliza belum pernah nih nonton perlombaan-perlombaan paskibra. Jadi kayak dari ngedengernya aja nih udah kayak, wih interested banget ya, kayak ih menarik nih, pengen deh nanti kapan-kapan Aliza coba nih kita nonton misalnya ada lomba-lomba paskibra lainnya. Nah, terus nih, Tis ya, kan tadi Hafiz juga bilang bahwasannya
lomba-lomba nih bermacam-macam, ada formasi kreasi ya. Iya. Kalau formasi kreasi itu gimana tuh maksudnya mekanismenya? Untuk formasi kreasi atau Fokker ya. Nah, itu eh untuk awalnya tuh memakai aba-aba dulu ya lah, seperti biasa aba-aba LTBB. Terus sesudah aba-aba LTBB tadi ialah masuk ke variasi formasi, yaitu gerakan bebas lah, maksudnya gerakan kreasi sendiri. Nah, itu juga untuk ngelatih formasi kreasi itu membutuhkan waktu yang lama. Kami kemarin mempersiapkannya itu dari sebelum SMA 8 itu kami udah persiapkan. Nah, jadi kan Hafiz nih juga nih teman-teman kan udah pasti selama di Hafiz masuk di Bimanda ini berarti udah berapa nih total piala ataupun kemenangan yang udah Hafiz kantongin nih? Kalau kalau dari pemerintahan saya kan, pemerintahan Hafiz sendiri itu dari SMA 15 kemarin. Nah, itu kami udah ngantongin total 27 piala lah dari lomba Kodim, SMA 15, lomba di SMA 13 dan SMA 14. Itu di masa pemerintahan saat itu Hafiz sendiri. Sebenarnya nih penasarannya Aliza aja ya. Pernah nggak sih Hafiz tuh ngerasa jenuh nih kayak aduh latihan lagi, perasaan baru kemarin nih, baru semalam pulangnya jam segini, terus hari ini pulang sekolah harus latihan lagi. Pernah nggak sih ngerasa jenuh atau ngerasa kayak aduh lagi capek banget sebenarnya gitu? Apa sih motivasi terbesar Hafiz gitu untuk terus melangkah maju? Kalau untuk ngerasa jenuh itu nggak ada sebenarnya. Tetap optimis semangat aja. Karena kan Biman tahun ini juga alhamdulillah lagi rame-ramenya lomba. Jadi nggak ada waktu untuk ngeluh capek, balik malam apa segala macam, nggak ada. Karena untuk sekarang lagi rame lomba, jadi optimis semangat untuk the next lomba selanjutnya. Oh, iya. Kita tepuk tangan dulu nih teman-teman. Nah, jadi menurut Aliza sendiri itu tuh keren banget ya, kayak pecah banget nih. Mungkin juga suasananya pas diumumin lomba nih. Oh iya, Aliza belum tanya. Pas diumumin bahwasanya nih Bimanda Mandua Palembang menang nih. Gimana tuh perasaan yang Hafiz rasakan saat Bimanda lah pemenangnya gitu? eh yang Hafiz rasakan, kita ambil contoh aja di SMA 14 kemarin. Itu kami kemarin lomba di SMA 14 hanya berisikan kelas 1 dan kelas 2. Kakak kelas 3-nya nggak ikut. Di situ kami benar-benar nggak expect lah bakal juara umum. Apalagi juara umum yang capek langsung, kami nggak expect. Karena kelas 1 dan kelas 2 itu masih ya masih proses lah. Dan kami prosesnya itu nggak ada kelas 3-nya. Jadi alhamdulillah perasaan pas pengumuman juara umum itu sedih, senang, terharu itu bercampur aduk. Pasti sih kayak Aliza juga ngebayangin pas diumumin bahwasannya kita nih pemenangnya. Pernah nggak sih sampai yang kayak nangis gitu? Karena nggak benar-benar nggak expect kan kita pernah nih berada di posisi yang kayak aduh tadi performnya kurang gitu, terus rupanya diumumin kita yang menang. Pernah nggak sih sampai yang kayak nangis gitu? Kalau dari Raffi sendiri itu enggak pernah, tapi mungkin ada beberapa anggota Bimana lainnya itu pernah itu karena mungkin dari perform pas lombanya itu dia rasakan itu nggak maksimal, mungkin ada yang salah, tapi pas pengumuman lomba itu alhamdulillah juara itu ada yang sempat nangisin. Kalau misal nih kesalahan, pernah terjadi kesalahan apa sih pas lomba gitu yang kayak bener-bener ngebikin Hafiz tuh, aduh, I feel disappointed lah because of this performance gitu, ada nggak? Eh, mungkin di mungkin yang sering terjadi itu pada saat lomba LKBB atau Fokker. Nah, soalnya kan itu ada lomba variasi formasi. Nah, itu mungkin banyak terdapat kesalahan itu. Sering terjadi kesalahan di situ. Kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan itu berarti kita ngurangin poin gitu ya. Iya, ngurangin poin. Terus gimana tuh caranya ngecover gitu? Misalnya biar kita lupa gerakan, terus ngecovernya gimana? Biar kelihatan kayak oh kita udah profesional gitu. Misal ada kesalahan gerakan di variasi formasi. Tapi kalau PBB kita bagus, itu bisa nutupin poin dari variasi formasi tadi yang salah tadi. Jadi poin PBB itu bisa nutupin kesalahan yang tadi. Berarti kuncinya tuh jangan panik gitu ya. Iya, tetap tenang. Tetap tenang. Nah, ini kan terakhir tuh lombanya di Asia Pelas di 14. Kalau untuk kedepannya bakal ada lomba apa lagi nih yang bakal diikutin sama Bimanda? Next kami ngikut lomba di SMA 1 Palembang. Yalah lomba ini Jumat Sabtu ini. Kisaran tanggal 8 sampai 9 November.
Berarti lomba tahun itu tuh emang mepet-mepet semua ya, Pis Iya ya? benar, mepet-mepet semua. Dan gimana sih kok bisa gitu dengan waktu sedikit itu Bimanda nih benar-benar nunjukin the best part of Bimanda gitu. Kami kan lomba tahun ini alhamdulillah rame dan mepet-mepet juga. Itu kami mempersiapkannya itu dari jauh hari dari sebelum lomba SMA 14, 13 sampai SMA 8 itu jauh kami mempersiapkannya. Dan untuk waktunya juga kan waktu dari sekolah ini dikasih cuma hari Sabtu ataupun hari ekskul. Misal kami contoh kayak ini SMA 1. Ini kami minta ke sekolah jam untuk latihan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kami latihan. Jadi dalam waktu yang singkat-singkat itu kami maksimalkan untuk latihan persiapan untuk lomba itu. Kalau lomba di Semansa ini kan pas hari Jumat sama Sabtu ini ya. Ya benar. Nah itu udah ada keterangan belum ada berapa lomba yang bakal ikutan? Sudah ada. Kami untuk lomba di Semansa kami mengikuti lomba LTBB Putra, Putri, Campuran, Fokker, LPUD dan LPB. Kalau pesertanya udah diumumin belum? Ada mungkin berapa tadi? 20-an atau 30-an atau belum dikasih tahu? Untuk peserta di SMA 1 ini mungkin belum dikasih tahu karena barusan juga kemarin technical meeting di SMA 1 dan jumlah peserta ini belum dikasih tahu. Tapi Aliza yakin sih bahwasanya Bimanda pasti bakal mengantongi juara umum lagi. Nah sebelum kita tutup nih Hafiz ya bincang-bincang singkat kita, bisa Hafiz beri apa ya minta-minta doa atau harapan juga ke teman-teman yang lagi nonton gitu. Harapan dari Hafiz doakan saja kami Bimanda bentar lagi kan ada lomba di SMA 1. Doakan saja kami menjadi juara umum lagi di SMA 1 ini karena lomba di SMA 1 ini sangat bergengsi. Amin. Nah jadi makasih ya Hafiz udah menyempatkan waktu yang mungkin sibuk banget nih ya, udah mau bincang-bincang sama Ija dan kita juga berterima kasih ke teman-teman semua yang udah menyaksikan sampai habis. Nah buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and share video ini dan biar Sobat Mandupa nggak ketinggalan episode-episode bincang-bincang seru kita sama bintang tamu yang nggak kalah keren lainnya. Don't forget to subscribe our YouTube channel di Mandupa Official TV. Saya Aliza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.